eh, di kampung itu misalnya kan dia punya mobil nih, Avanza, udah dia narik ke Pekanbaru gitu. Iya. Nah, yang seperti ini kan secara personal, artinya bukan dia tidak tergabung di perusahaan travelnya. Bisa nggak mereka ikut? Nah, sebenarnya itu harus dibina ya. Artinya mereka dia harus ikut di travel. Oh, tetap harus masuk ke Iya, perusahaannya ya? harus masuk perusahaan Oh, agar gitu. supaya tidak menjadi liar. Karena kan aturan juga ada agar supaya kita tertib ya. Iya. Ya, jadi kalau memang ada pemilik kendaraan yang punya seperti itu yang abang gambarkan, silahkan gabung aja mungkin di travel ya. Lantas dorong pemiliknya. Ini kita harus ada asuransi ini. Karena ya jangankan perjalanan jauh ya, sekilo 2 kilo aja kalau namanya risiko musibah kecelakaan bisa aja terjadi. Iya. Gitu. Nah, Pak, kalau yang tadi itu misalnya dia ngangkut penumpang nih, terjadi kecelakaan, yang bisa diklaim itu hanya pemiliknya. Sementara penumpang-penumpang tidak bisa diklaim ya? Semuanya nggak bisa kalau misalnya ada korbannya. Oh, tapi kalau secara pribadi, misalnya dia membawa keluarganya pergi, misal kecelakaan, itu bisa kan? Kalau statusnya sebagai angkutan umum, Modusnya kan gini, modusnya kan bawa keluarga nih, padahal yang dibawa itu penumpang, nggak bisa. gitu. Sepanjang belum ada asuransinya belum bisa kita lindungi. Tapi kan yang pemilik mobil bayar pajak itu, Pak. Berbeda, jadi filosofinya berbeda. Oke. Kalau Undang-Undang 33 itu berkaitan dengan angkutan penumpang umum. Khusus untuk angkutan Khusus umum untuk tadi penumpangnya. ya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dia kecelakaan, taruhlah misalnya seperti yang biasa kita lihat di Jawa, bus itu jatuh nyunsep masuk ke jurang, ya kan? Nah, Di sini juga sering tuh Pak, di Sumbar. nah itu nyungsep masuk ke jurang atau pecah ban lantas nabrak pembatas jalan, oleng, korbannya yang ditimbulkan ya kami belum bisa menjamin. Sekarang kan khususnya angkutan darat, ada perubahan perilaku masyarakat, shifting dari angkutan bus misalnya, lebih memilih ke plat hitam. Itu kami melihat fenomena seperti itu, sehingga kami senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan, agar supaya saudara-saudara kita yang juga menggunakan moda itu bisa kita lindungi. Iya, itu berarti mereka belum masuk Pak ya? Belum, tapi insya Allah tahun ini kita akan diskusikan terus, kita akan menggugah pihak-pihak terkait agar supaya ayo kita memberikan perlindungan kepada saudara kita yang menggunakan moda ini, karena kan perilaku masyarakat kan sekarang banyak bergeser ya. Dari yang bus misalnya, kalau dengan travel gitu kan bisa sampai depan rumah ya. Iya, yang diantar langsung. Oh, berarti yang itu belum masuk Pak ya? Belum. Untuk di Riau ini saya belum, karena baru. Saya akan mendiskusikan itu dengan Dinas Perhubungan Provinsi ya, maupun kabupaten kota. Artinya gini, mekanismenya yang belum ketemu atau memang dari pihak perusahaannya yang belum join? Ini mungkin kita belum ketemu ya. Kami di antara pihak-pihak ini belum diskusi bahwa sebenarnya jasa raja pun kita bisa memberikan perlindungan kepada mereka. Saya di tempat sebelumnya itu sudah melakukan itu. Jadi di Kalimantan Tengah, travel-travel yang plat hitam difungsikan untuk angkut penumpang, menarik sewa, itu kita sudah berikan perlindungan. Nah, dengan berpindahnya saya ke sini, saya melihat, oh ini belum ya. Ini saya rasa tantangan atau tugas jasara harja ya. Bagaimana menghubungi pihak-pihak ini. Ayo Pak, kita sama-sama memberikan perlindungan dengan Organda, dengan Dishub. Organda kan wadahnya pengusaha angkutan, Dinas Perhubungan sebagai regulatornya, pembina atau pengawasnya. Kami ini pelindungnya Pak. Itu dasar hukumnya gimana Pak? Apakah di Pergubnya cukup atau gimana? Ada, sebenarnya ada Pak. Jadi peraturan Menteri Perhubungan, Permenhub nomor 118, itu angkutan sewa yang berplat dasar hitam itu bisa mengajukan izin sebenarnya. Iya. Jadi di travel ini teman-teman yang bergabung di travel, coba deh kita buka diskusi ya. Ayo kita diskusi
menghadirkan dishub, aturannya ada. Karena pada dasarnya pengalaman saya, pada prinsipnya teman-teman ini mau dibina, mau tertib, mau dilindungi. Hanya mungkin belum tahu ya. Iya. Bingung saya harus kemana nih, gitu. Iya sih Pak, karena rawan kan. Ya benar. Kalau kecelakaan, betul. Coba, gitu. Kasihan Pak. Jadi kami sangat kasihan ya kalau misalnya ada musibah kecelakaan seperti itu lantas tidak tersantuni. Terkadang kan kita ini diberi amanah untuk itu. Kalau tidak menjalankan amanah, ya secara moral kurang nyaman lah. Kasihan sih Pak, apalagi kalau memang yang korban itu. Iya. Karena kalau secara bisnis Pak kecil. Iya sih. Secara bisnis kecil kan Rp60 per orang sekali jalan. Itu kecil. Tapi ruhnya Undang-Undang 34 tahun 64 itu pertama kali adalah memberikan perlindungan. Ya. Seperti itu. Nah, itulah yang menjadi keprihatinan kami di sini. Mudah-mudahan dengan adanya ini, kesempatan ini, semua masyarakat atau paling tidak para pengusaha ya, pelaku pengusaha bisa menghubungi Dinas Perhubungan. Bagaimana sih sebenarnya proses untuk mendapatkan izin? Gimana sih Pak prosesnya Pak? Oh, maksudnya itu dia harus ke perhubungan dulu ya? Karena izin perusahaan tadi. Ya, izin angkut ya. Izin angkut ya. Izin angkut. Setelah itu baru ke Jasara Harja. Sebenarnya kita kalau khusus angkutan penumpang umum itu teman-teman di Supri itu karena juga amanah undang-undang ya, Undang-Undang 22 bahwa setiap pelaku usaha itu mengasuransikan penumpangnya. Ini sejalan dengan Undang-Undang 33 tahun 64. Iya. Gitu. Idealnya penumpang oplet pun seharusnya bisa diasuransikan Pak. Iya. Memang iya kan Pak? Iya. Apalagi kalau dia tergabung di perusahaan kan Pak? Online aja ya, seperti Maxim. Sebentar lagi kita akan kerjasama dengan Maxim tapi secara nasional. Dan Go-Car-nya. Ya, jadi kalau abang nih hit di aplikasinya itu sudah terlindung asuransi. Oh. Karena by sistem kita ini baru. Udah 2 tahun. 2 tahun ya? Kayaknya di Riau kemarin sempat diributkan itu sih. Cuman belum karena belum bisa lantaran data jumlah yang yang ojek online itu belum bisa terdata secara penuh di Sub. Iya, kalau data memang itu menjadi kisru ya, karena perwakilan yang ada di sini ini kan bukan mengolah data. Iya sih, mereka harus ke pusat semua. Seperti itu di mana-mana kok. Perwakilan mereka ini pada dasarnya hanya memberikan pelayanan kepada mitranya kan. Pengolahan data. Berarti Go-Car bisa? Go-Car bisa, Maxim misalnya sebentar lagi. Kalau Grab belum? Grab belum, masih dalam on process. Oke, sahabat bertuah, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Iqbal. Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu ya Pak. Amin, insya Allah. Sampai jumpa lagi di Curhat Kedai Kopi lainnya. Saya Mbak Ferry Padli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.